Enggak sih kita lihat suasana kelas yang kelihatannya sibuk banget, semua murid bergerak, diskusi sana-sini, kelihatannya seru, tapi pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kesibukan itu? Nah, kali ini kita mengupas tuntas sebuah pergeseran penting dalam dunia pendidikan, yaitu gimana caranya kita bergerak dari sekedar aktif menjadi benar-benar paham. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sebuah kelas yang penuh energi. Murid-murid lagi asyik bergerak, diskusi kelompok, semua kelihatan sibuk, kelihatannya ideal banget, ya kan? Tapi pernyataan yang paling penting adalah di tengah sebuah aktivitas itu, apakah pemahaman yang mendalam benar-benar terbentuk? Nah, ini dia nih dilema inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk memulainya, yuk kita lihat lebih dekat sebuah fenomena yang sering banget kita temuin. Kelas yang super aktif, tapi pemahamannya mungkin gak sedalam yang kita kira. Nah, disinilah letak perbedaannya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada yang namanya aktif fisik. Ini yang gampang banget kita lihat. Murid gerak, ngobrol bikin karya. Tapi di sisi lain, ada yang namanya aktif berpikir. Ini proses yang terjadi dalam kepala mereka. Saat mereka merenung, menghubungkan satu ide dengan ide lain, dan akhirnya membangun konsep sendiri, tantangan terbesarnya ya gimana cara menyatukan keduanya. Dan ini bukan cuma pengamatan biasa, loh, ini tantangan yang beneran nyata. Di lapangan, seringkali keaktifan murid itu ya cuma berhenti di level fisik aja. Mereka mungkin sibuk banget bikin sesuatu, tapi apa mereka benar-benar mengerti kenapa mereka melakukan itu? Disinilah seringkali ada jurang pemisah antara aktivitas dan pemahaman. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya kita bisa mastiin semua aktivitas di kelas itu ujung-ujungnya menghasilkan pemahaman yang sejati? Jawabannya ada apa sebuah pendekatan yang keren banget yang kita kenal sebagai pembelajaran mendalam. Jadi apa sih pembelajaran mendalam itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah sebuah pergeseran dari apa yang kamu hafal menjadi apa yang kamu benar-benar pahami. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar mengingat fakta-fakta, tapi benar-benar ngerti konsep di baliknya. Ngerti kenapa dan gimana sesuatu itu bisa terjadi. Oh ya, dan ini penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan soal ganti kurikulum baru, sama sekali bukan. Ini lebih ke pergeseran cara pandang atau pola pikir. Fokusnya itu geser dari yang tadinya cuma mikirin yang penting semua tugas selesai, jadi ke apakah pemahaman murid sudah terbangun. Nah, pergeseran kecil ini dampaknya besar banget loh dalam kita merancang pembelajaran. Kenapa sih pergeseran ini jadi begitu penting? Karena tujuan akhirnya itu bukan sekedar nilai bagus di rapor. Jauh lebih dari itu. Tujuannya adalah untuk membentuk profil lulusan yang benar-benar siap menghadapi dunia nyata, kompeten dan utuh sebagai seorang manusia. Visi besarnya adalah mengembangkan 8 dimensi kompetensi kunci. Mulai dari hal-hal fundamental seperti keimanan, sampai ke skill-skill penting kayak penelaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Jadi ini bukan lagi soal mencetak siswa yang pintar di satu mata pelajaran saja, tapi gimana caranya membentuk manusia yang seutuhnya. Ya, pada akhirnya ini semua tentang membekali mereka untuk masa depan. Kemampuan untuk berpikir kritis biar bisa mecahin masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemampuan kolaborasi untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang beragam. Nah, itulah kompetensi nyata yang dibangun yang jauh melampaui sekedar pengetahuan teori di buku. Oke, teorinya kedengaran bagus banget ya. Tapi gimana cara bawa ini semua ke dalam kelas sehari-hari? Ternyata semuanya itu berlandaskan pada 3 prinsip kunci yang sangat praktis. 3 pilar ini saling nyambung satu sama lain. Pertama, semuanya dimulai dari berkesadaran. Maksudnya kondisi di mana guru dan murid benar-benar hidup secara penuh fokus di dalam proses belajar. Lalu dari situ, pembelajaran dibuat jadi bermakna. Caranya dengan menghubungkan materi ke dunia nyata mereka. Dan yang terakhir, prosesnya harus menggembirakan. Biar bisa menciptakan motivasi dari dalam diri lewat tantangan-tantangan yang positif. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkret dari prinsip bermakna ini. Ya, bayangin deh, daripada cuma baca teori soal polusi udara dari buku, siswa justru diajak menganalisis data, kualitas udara di lingkungan sekitar sekolah mereka sendiri. Atau konsep yang abstrak kayak inflasi, tiba-tiba jadi relevan banget pas dibahas lewat kenaikan harga jajanan di kantin sekolah. Nah, hal-hal kayak ginilah yang bikin pembelajaran jadi hidup dan nempel di kepala. Tentu saja menerapkan semua ini di dunia nyata itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Yuk kita jujur-jujuran aja dan lihat tantangan apa aja yang pasti bakal kita hadapi di lapangan. Rintangannya ini beneran nyata dan berlapis-lapis.
Mulai dari waktu belajar yang terbatas, kelas yang isinya banyak murid, sampai ke sistem penilaian yang kadang belum sejalan. Belum lagi kita juga harus berhadapan dengan kebiasaan lama, baik dari guru maupun murid, yang masih terlalu fokus sama hafalan dan ngejar nilai angka. Ini adalah tantangan sistemik yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Sebagai penutup, coba deh kita balik pertanyaannya. Di tengah dunia yang makin kompleks dan penuh tantangan ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah kita punya waktu untuk melakukan ini, tapi lebih ke bisakah kita mengambil resiko untuk tidak melakukannya. Ini adalah sebuah refleksi yang penting banget, bukan cuma buat para pendidik, tapi buat kita semua. Sekian.